Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pertama yaitu materinya matriks. Kita memulai tentang pengertian matriks. Matriks merupakan susunan kelompok bilangan di dalamnya suatu jajaran yang berbentuk persegi panjang atau diatur berdasarkan baris dan kolom. Ulangi lagi, berdasarkan baris dan kolom. Yang kemudian diletakkan antara dua tanda kurung, yaitu kurung yang di bagian kiri dan kurung di bagian kanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering diinformasikan atau data disajikan dalam bentuk tersebut. Contoh, diketahui jumlah penjualan mobil jenis A, B, dan C dengan harga jual masing-masing. A-nya 146, B-nya 275, dan C-nya 528 dalam jutaan. Pada kota-kota P, Q, R adalah kita perhatikan dalam tabel di bawah ini. Jenis mobil A, B, C. Harga mobil jutaan sudah dinyatakan. Kemudian jumlah penjualan tiap kota unit, kota P, kota Q, dan kota R. Jelaskah saya ngomong? jelas, Pak. Jelas, jelas. Saya lanjut. Jadi di kotanya ada kota P, kota Q, dan kota R. Yang tampak pada tabel itu ya, kota P 3,4 juta, kota B di jenis B-nya 45, dan di jenis C-nya adalah 51. Di kota Q jenis A-nya 56 juta dan jenis B-nya 36 juta dan jenis C-nya 32 juta. Kota R jenis A-nya 41, jenis B-nya 37, dan jenis C-nya adalah 46. Matriks harga mobil adalah 146 di kota A tadi, di jenis A, dan di jenis B-nya 275, dan di jenis C-nya adalah 528 juta. Matriksnya jumlah dapat dibuat ke dalam jumlah penjualannya. Jadi ada kota Q, kota P, dan kota R tadi, sehingga dalam bentuk matriksnya adalah sebagai berikut. Baris pertama 34, 56, 41. Baris kedua 45, 36, 37. Baris ketiga 51, 32, dan 46. Baris itu berbentuk dari kiri ke kanan, sedangkan kolom dari atas ke bawah. Jadi ada 3 baris dan 3 kolom. Lanjut. Nah, ordo matriks. Penjelasan dalam ordo matriks itu baris kali kolom. Artinya ordo, artinya matriks kali kolom. Jadi perhatikan, baru saya ngomong tadi di atas bahwa baris itu dari kiri ke kanan, sedangkan kolom dari atas ke bawah. Nah, ini seperti tertampak pada
layar kalian, yaitu baris pertama 3, 4, 5, 6, dan 4, 1. Baris kedua 4, 5, 3, 6, 3, 7. Baris ketiga 5, 1, 3, 2, 4, 6. Kolom pertama 3, 4, 4, 5, 5, 1. Kolom kedua 5, 6, 3, 6, 3, 2. Kolom ketiga 4, 1, 3, 7, 4, 6. Kalau disebutkan baris dan kolomnya berarti 3 baris dan 3 kolom. Maka dapat dinyatakan di bawah itu M-nya sama dengan 3, kolomnya N-nya sama dengan 3. Maka ordonya dapat dikalikan M kali N sama dengan 3 baris kali 3 kolom. Lanjut. Jenis-jenis matriks. Matriks dapat dikelompokkan ke beberapa jenis berdasarkan pada jumlah baris dan jumlah kolom, serta pola elemen matriksnya sebagai berikut. 1. Matriks baris dan matriks kolom. Lihat di bawahnya itu, matriks A sama dengan A4, 1. Matriks B sama dengan 379. Itu disebut matriks baris pada matriks A dan pada matriks B. Lanjut, kemudian pada C dan D, C-nya tidak kelihatan di situ, D-nya saja yang kelihatan. 1, 4, 6, 2, 7, 5, 5, 28. D-nya, matriks D-nya P dan Q. Itu disebut dengan matriks kolom dari atas ke bawah. Pokoknya dari kiri ke kanan namanya matriks baris, dari atas ke bawah disebut matriks kolom. Lanjut. 2. Matriks bujur, sangkar, dan persegi. Nah, matriks A itu disebut dengan matriks B persegi dan matriks B juga disebut dengan matriks B. Nah, matriks A itu 3 baris, 3 kolom disebut dengan berordo 3 kali 3 atau berordo 3. Sedangkan matriks B berordo 2 baris dan 2 kolom, itu disebut matriks juga bersegi juga, bujur sangkar juga. Itu disebut berordo 2 kali 2. Coba 2 kali 2 berapa? Kan 4. Maka unsurnya di dalam P itu juga 4. Sedangkan matriks A itu jumlahnya 3 kali 3 berarti 9. 3 baris, 3 kolom. Jadi jumlahnya elemen-elemen atau angka-angka di dalam himpunan itu adalah jumlahnya 9, yang A, yang B jumlahnya 4. Itu disebut matriks persegi. Lanjut. 3. Matriks diagonal. Matriks diagonal itu diagonal yang mempunyai nilai yang lebih dari 0, sedangkan unsur-unsur yang lainnya adalah nilainya 0. Contohnya matriks A dan matriks B. Diagonal utama adalah 1, 3, 4, itu nilai lebih dari 0. Sedangkan matriks yang unsur-unsur yang lainnya adalah nilainya 0. Begitu juga yang B. Diagonal pertamanya 4, 1 dan 4, sedangkan diagonal keduanya 0 dan 0. Itu disebut dengan matriks diagonal namanya. Lanjut. Matriks 0. Semua himpunannya nilainya 0. Lanjut. 5. Matriks identitas. Matriks identitas A dan B itu semua diagonal utamanya adalah nilainya 1, sedangkan diagonal yang lainnya nilainya 0. Jadi, itu pada contoh di bawah itu A dan B itu terlihat. Lanjut.
transpose matris. Transpose matris itu baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, itu disebut pengertiannya. Jadi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, sekarang terlihat di situ contoh matris yang pertama. Baris pertama 14, baris kedua 25, dan baris ketiga 36. Jadi kan transpose materinya adalah kolom menjadi baris. 1, 2, 3 jadi baris. Dari bawah ke atas menjadi kiri dan ke kanan. Jadi menjadi 1, 2, 3. Baris kolom kedua 4, 5, 6 menjadi baris 4, 5, 6. Itu dinamakan disebut transpose. Lalu kesimpulannya transpose ditandai dengan matriks A pangkat T. Matriks A pangkat T sama dengan A. Lanjut. Determinan matriks ordo 2x2. Determinan artinya perkalian unsur matriks A diagonal pertama dikurangi dengan kali diagonal kedua, yaitu A kali D dikurangi dengan B kali C. Pengertian itu, diagonal pertama, unsur diagonal pertama dikurangi dan dikali dengan unsur yang kedua, diagonal kedua. Jadi hilang A kali D dikurangi B kali C. Itu rumus namanya determinan matriks berordo 2x2. Lanjut, adjoint matriks. Misalnya matriks A, A, B, dan C. Nah, menjadi kedudukan diagonal pertama berubah, kedudukan A diambil oleh D, kedudukan D diambil oleh A, sedangkan kedudukan B diambil oleh C, kedudukan C diambil oleh B. Itu namanya minor. Nah, sedangkan matriks kofaktor adalah kedudukan A diambil oleh D dan kedudukan B diambil oleh C, tapi bernilai negatif. Dan begitu juga diagonal kedua, kedudukan C diambil oleh B tapi negatif. Kalau positif negatif, kalau negatif jadi positif. Sedangkan kedudukan diagonal pertama, kedudukan B diambil alih oleh A. Itu namanya kofaktornya. Adjoint matriks adalah transpor dari matriks kofaktor di atas. Dilambangkan dengan ADJA. Nah, maka sekarang kita lihat dari kofaktornya. Kofaktornya tetap berarti diambil adjoint A sama dengan D kurang C kurang B dan A. Maka itu disebut dengan transport. Maka transport itu sama dengan adjointnya D kurang B kurang C dan A. Itu disebut dengan adjoint matriks A tadi. Lanjut. Sekarang matriks inverse. Matriks inverse adalah satu per determinan dikalikan dengan adjoint. Misalnya matriks A. Inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint matriks A. Jadi kalian harus bekerja sesuai dengan syarat-syarat urutan tadi. Yang pertama, untuk mendapatkan inverse harus cari dulu determinan.
Habis determinan, Apa, Yud? cari lagi dengan A join matriks A. Dari A join matriks A baru dikalikan 1 per determinan. Determinan tadi itu sama dengan berapa? A D dikurangi dengan BC, rumus di atas tadi. Itulah keterangan. Lalu keterangan di bawah itu inver dilambangkan dengan A pangkat negatif 1, sedangkan determinan A sama dengan AB dikurangi AD dikurangi dengan BC. Sedangkan A join adalah kebalikan daripada transpose matriks tadi. Lanjut. Sekarang contoh matriks 2 kali 2 atau berorder 2 kali 2. Contohnya matriks A sama dengan 2, 1, 4, 6. Itu matriksnya. Sekarang kita lanjutkan. Maka determinan daripada matriks A tadi adalah 6 kali 2 dikurangi 4 kali 1. Maka sama dengan 12 kurang 4 sama dengan 8. Itu determinannya. Hasilnya adalah inverse matriksnya. Kalian harus mencari lagi A join matriks tadi. Maka A joinnya kelihatan di situ. Tuh, 6 negatif 1, negatif 4, dan 2. Maka dapat dilakukan per 8 kali 6 negatif 1, negatif 4, negatif 2. Maka hasilnya sama dengan inverse matriks adalah 2/3 dikurangi 1/8 dikurangi 1/2, 1/2, dan 1/4. Bisa disebut